curah hujan tidak dalam kendali kita, tetapi penanggulangan atas curah hujan ada dalam kendali kita. Sekarang kita fokus di situ. Dan kami sampaikan pada semua, Pemprov DKI Jakarta tidak mau menyalahkan siapapun. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Dan tidak bicara salahnya hujannya banyak, udah, sudah. Pokoknya faktanya ada banjir dan faktanya kita harus bereskan masalah ini. Menerima curah hujan ekstrim. Alhamdulillah, atas izin Allah, biiznillah, pada hari Minggu, satu hari kemudian, 99,9% surut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Baik yang mencaci maupun yang memuji semua mendapatkan manfaat karena kebijakan Anies. Baik yang mencaci maupun memuji semua dapat manfaat karena kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, dengarkan dan jangan emosi. Salahkah Anies? Fakta-fakta soal sungai. Pertama, banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan adalah karena limpahan air dari Sungai Krukut. Sungai itu meluap karena kiriman air dari hulu di Depok saat hujan ekstrim terjadi di Depok. Kedua, semua kawasan yang tergenang di Jakarta saat banjir pada tanggal 19-20 Februari adalah kawasan tepi sungai lintas provinsi. Ketiga, sungai lintas provinsi adalah tanggung jawab Kementerian PUPR. Tanggung jawab untuk mengeruk, membersihkan, menjaga semua pintu air dan mengendalikan air. Keempat, Pemprov DKI bertanggung jawab atas sungai dalam provinsi. Saat hujan tanggal 19-20 Februari, semua sungai dalam provinsi terkendali dan tidak menyebabkan banjir. Kemudian fakta soal saluran air. Yang pertama, kapasitas saluran air di Kota Jakarta adalah 50-100 mm per hari. Saluran air ini termasuk parit, kanal hingga sungai. Angka ini adalah kapasitas tertinggi di Indonesia. Kota-kota lain di Indonesia kapasitasnya hanya sekitar 30-60 mm per hari. Kemudian yang kedua, jika turun hujan di atas kapasitas atau daya tampung saluran, maka pasti terjadi genangan, terjadi banjir. Seperti botol berdaya tampung 1 liter tapi diisi air sebanyak 2 liter pasti akan luber dan banjir. Kemudian fakta soal penanganan. Yang pertama, Gubernur Anies adalah gubernur pertama dalam sejarah Jakarta yang menetapkan target dalam penanganan banjir. Yang kedua, target yang ditetapkan adalah jika hujan lokal di bawah 100 mm per hari, maka tidak boleh terjadi genangan. Jika ada genangan artinya saluran terhambat dan DKI harus tanggung jawab. Yang ketiga, jika terjadi hujan lokal di atas 100 mm per hari, maka akan terjadi banjir dan begitu hujan berhenti harus langsung mulai memompa dan ditargetkan surut dalam 6 jam. Yang keempat, jika air kiriman dari hulu sungai dari Bogor, Depok, dan Tangerang masuk ke Jakarta dan melampaui kapasitas sungai hingga meluber menggenangi kawasan tepi sungai, maka begitu ketinggian air sungai telah kembali normal, proses pemompaan harus dimulai dan ditargetkan selesai dalam waktu 6 jam. Fakta curah hujan. Yang pertama, kriteria curah hujan menurut BMKG, hujan ringan jika di bawah 20 mm per hari, hujan sedang jika 30-50 mm per hari, hujan lebat jika 50-100 mm per hari, hujan sangat lebat 100-150 mm per hari, hujan ekstrim jika di atas 150 mm per hari. Yang kedua, jika curah hujan di Jabodetabek adalah 226 mm per hari, di Pekalongan 183 mm per hari, di Semarang 171 mm per hari, semua adalah kategori hujan ekstrim dan Jakarta yang paling ekstrim. Yang ketiga, genangan pasca hujan ekstrim di Jakarta dipompa sesuai target dan seluruh kota tuntas dipompa dalam 1 hari. Kemudian keempat, contoh kawasan Kemang, permukaan air di Sungai Krukut kembali normal pada Sabtu pukul 19.00 dan proses pemompaan langsung dilakukan hingga surut sepenuhnya pada pukul 23.00 tuntas dalam 4 jam. Kemudian fakta lanjutan, yang pertama kali dalam sejarah banjir besar di Jakarta, penanganan tuntas dalam waktu kurang dari 24 jam.
Yang kedua, Gubernur DKI Jakarta dan seluruh jajaran sejak bulan November 2020 sudah melakukan simulasi penanganan banjir agar jika terjadi banjir bisa bekerja cepat dan tuntas. Yang ketiga, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 16.000 petugas lapangan dan mengerahkan 1.013 pompa baik stasioner, mobile maupun truk pemadam kebakaran untuk memompa semua kawasan yang terkena genangan akibat hujan ekstrem. Jadi kesimpulannya, membahas curah hujan dan dampaknya harus pakai data dan harus objektif. Kemudian curah hujan di luar kendali manusia, tapi pengendalian dampaknya adalah dalam kendali manusia. Nah, kemudian baru sekarang ada Gubernur DKI Jakarta yang membangun sistem untuk penanganan dampak hujan ekstrim hingga proses pemompaan seluruh wilayah di DKI bisa tuntas dalam 1 hari saja. Lalu jangan salahkan Anies atas curah hujan yang ekstrim, tapi salahkan Anies jika tidak bisa mengkomandoi jajaran untuk memompa dan juga menyurutkan genangan saat terjadi hujan ekstrem. Kemudian lagi, berbagai kota masih tergenang berhari-hari sesudah kejadian hujan seperti di Pekalongan, Semarang, Kudus maupun di Kalimantan Selatan. Di Jakarta semuanya tuntas dalam 1 hari. Yang terakhir, Februari 2021 ini jadi bukti nyata bahwa Gubernur Anies berhasil menjadi komando untuk membuat sistem kerja dan dia berhasil memimpin Jakarta hingga bisa terbebas dari genangan dalam waktu 1 hari. Semoga Gubernur Anies bisa tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga dia akan terus fokus bekerja untuk melindungi semua warganya. Orang yang memuji dan juga mencaci, semuanya merasakan manfaat dari kebijakan dan langkah-langkah super cepat Gubernur Anies dan jajarannya dalam menangani dampak hujan ekstrim. Banjir Jakarta surut 1 hari karena kritikan disikapi dengan elegan. Musibah banjir yang melanda sebagian wilayah ibu kota pada hari kemarin menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siaga mengantisipasi bencana tersebut, juga masih tak terelakkan. Publik yang pada dasarnya susah puas dengan kinerja pemerintah pun menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kambing hitam lantaran dinilai gagal menghempas bencana langganan yang kerap mampir di Jakarta. Jagat media sosial ramai dengan kritikan dari publik, tak terkecuali dari politikus-politikus yang berseberangan pandangan dengan Anies, ikut dalam barisan publik yang kecewa. Banjir menjadi senjata andalan mereka untuk mengkritik. Bencana yang terjadi ditujukan kepada satu orang, yakni Anies Baswedan. Padahal bila ditelaah, tidak sepenuhnya banjir yang terjadi karena Anies gagal dalam bekerja. Ada beberapa faktor lain yang lebih kompleks yang menyebabkan banjir masih menjadi momok untuk ibu kota. Meskipun demikian, momen banjir dan juga kritikan yang bertubi-tubi, bahkan disertai cacian kepada Anies, dapat dijadikan pelajaran bersama. Kritikan yang disikapi dengan tenang, didengar dan dilihat sebagai suatu masukan akan menjadi suplemen untuk pemerintahan. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk lebih memacu kinerja jajaran agar dahaga kepuasan publik bisa terpenuhi. Anies sebagai gubernur sudah tepat dalam menyikapi kritikan. Tidak ada pembelaan yang tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang dibuat-buat untuk menyikapi bencana banjir. Ia dan anak buah memilih bekerja, memacu jajaran Pemprov, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar bencana bisa segera diatasi dengan cepat dan tepat. Kritikan dijadikan kayu bakarnya agar api semangat dalam mengatasi bencana ini membara. Yang ujung-ujungnya pun warga mendapatkan bantuan, layanan, dan juga tanggung jawab dari pemerintah. Jajaran bekerja hingga larut malam di lokasi, memetakan permasalahan, mencarikan solusi tepat cepat agar bencana bisa segera diatasi. Dampaknya bisa diminimalisir dan warga terdampak mendapat bantuan yang cukup. Saat pejabat yang demokratis dan dewasa dalam berpolitik memimpin, maka tidak boleh ada pengkritik yang dikriminalkan. Karena memang sejatinya kritikan adalah luapan kekecewaan publik merupakan bagian dari demokrasi. Sepertinya Anies paham betul bagaimana demokrasi bekerja dan bagaimana menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam tempo 1 hari banjir sudah surut 100%. Pejabat jangan terlena dengan puja-puji. Sejatinya bila ingin selalu bekerja dalam performa terbaik,
seseorang harus terus dievaluasi. Dalam hal ini, kritikan warga akan menjadi bahan bakar agar kinerja bisa selalu terjaga.